Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyakin salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di bulan Maulid ini. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, minggu lalu itu kita baru saja melalui libur panjang. Mal-mal penuh, puncak pas sampai macet demikian rupa. Dan semua tempat-tempat hiburan juga penuh. Tapi adakah di antara kita yang menyadari bahwa libur itu adalah hari libur memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Adakah kita bersolawat kepada Nabi? Nah, mudah-mudahan kita ingat insya Allah ya. Dan sekarang baik kita sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Saya khawatir Ustadz, bagaimana kita menyikapi hari libur tersebut dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah atas dikirimnya Nabi Muhammad kepada kita, dan bagaimana menyikapi hari Maulid Nabi tersebut, Ustaz? Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW ini Allah mengatakan di dalam dirinya itu terdapat uswatun hasanah. Rasulullah SAW itu adalah manusia pilihan Allah yang di dalam dirinya itu terdapat teladan-teladan yang baik. Yang perkataan-perkataannya itu Allah mengatakan, in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataan-perkataan Rasulullah SAW itu adalah wahyu-wahyunya Allah. Rasulullah SAW nggak pernah berkata yang buruk, nggak pernah berkata yang sia-sia. Jadi bagi kita, bulan Maulid ini, selain banyak kita mengikuti perayaan-perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita fahami betul-betul bahwa Rasulullah SAW ini beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa keistimewaannya? Walaupun beliau telah meninggal dunia, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau telah meninggal dunia, beliau diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjawab semua salam yang disampaikan kepada beliau oleh kita umatnya. Hai ini men. Kalau orang biasa, mereka dapat mendengar kita, tapi kita tidak dapat mendengar mereka. Ini untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ruh mereka itu bisa melihat kita, bisa mendengar kita, tapi tidak diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menjawab salam-salam kita. Oke? Dia jadi ruh-ruh yang udah meninggal dunia itu kayak penonton aja tuh. Ngelihat kelakuan anak-anaknya, istrinya, suaminya, atau kerabat-kerabat yang masih hidup. Mereka kayak penonton aja, nengokin. Rasulullah SAW lebih dari itu. Beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Setiap kali dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah SAW akan menjawab salam kita. Setiap kali kalau kita datang ke Masjid Nabawi misalnya kan, lalu kita dari kejauhan melihat, atau waktu kita lewatin makamnya beliau, lalu kita akan Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab langsung salam kita tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, siapakah orang yang paling kikir itu? Orang yang paling kikir itu adalah orang-orang yang benar namaku disebut dan dia tidak melakukan memberikan salawat kepada diriku. Ini. Jadi kalau kita mendengar nama Muhammad, lalu kita enggak lanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini kita termasuk orang-orang yang paling kikir, yang mendengar nama beliau disebut tapi kita tidak melakukan salawat. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah SAW.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaknya kalian orang-orang yang beriman juga memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali kita membacakan salawatnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan menjawab salawat kita. Kalau tadi salam kita, Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah SAW akan menjawab salam kita. Waalaikumsalam ya fulan, Waalaikumsalam ya fulan. Asik gak? Tiap kali kita baca salam kepada Rasulullah SAW, kita didoain sama Rasulullah SAW untuk selamat. Assalamualaikum, keselamatan bagimu wahai Adi, keselamatan bagimu wahai David, keselamatan bagimu bagi fulan. Yang kedua, setiap kali kita mengatakan ada orang sebut Rasulullah SAW, kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap kali kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan menjawab salawat kita. Ingat gak? Ketika Rasulullah SAW waktu itu Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian Rasulullah SAW menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jadi kalau setiap kali kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah SAW menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Rasulullah SAW menjawab keselamat juga bagi kita. Itu sebabnya kita kalau mendengar nama Rasulullah SAW disebut, jangan kikir-kikir, banyakin sholawat. Karena dengan sholawat inilah sebetulnya Rasulullah SAW membalas doa kita. Makin banyak kita ucapkan salam kepada Rasulullah SAW, makin banyak kita ucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, makin banyak pula Rasulullah SAW mendoakan kita. Kalau kita sekarang punya tradisi, punya kebiasaan mendatangi makam-makam tersebut misalnya, atau mendatangi orang-orang alim tertentu, begitu gak? Untuk meminta doa dari orang alim tersebut agar orang alim itu mendoakan kita. Benar gak? Ini dahsyat, ini bukan aja orang alim, ini Rasulullah SAW yang doain kita. Dahsyat gak? Dahsyat gak? Kita jauh-jauh biasanya bahkan mau mendatangi seorang alim, seorang ulama besar untuk minta didoakan agar diberi keselamatan, keberkahan dan sebagainya. Ini bukan aja orang alim. Ini yang mendoakan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari sama-sama di bulan Maulid ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Karena setiap doa yang kita ucapkan, setiap salawat yang kita ucapkan untuk Rasulullah SAW akan berbalik kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Gitu, Fit. Baik Ustadz, mengingat Ustadz menceritakan tentang makam Rasulullah, pada tahun 1990 pada saat pergi haji saya juga pernah mengunjungi makam Rasulullah tersebut, dan saya melihat satu orang menangis terseduh-seduh, air matanya betul-betul luber dari mata, membasahi pipi dan bajunya. Dia tuh seolah-olah tidak mampu berjalan, merangkak dia meninggalkan makam Rasulullah, tapi kayak tidak mampu gitu. Ustadz, bagaimana dan kenapa orang ini menangis sebegitu mencintainya? Nabikah dia sampai seperti itu? Padahal dia tidak pernah bertemu Nabi loh. Jadi bagaimana caranya supaya kita, ya maksudnya pada waktu itu saya tidak mengerti, tapi kalau sekarang iri hati, bagaimana cara dia bisa seperti itu, Ustaz? Inilah sebetulnya yang dirumuskan oleh Jalaluddin Rumi. Apa itu cinta? Cinta itu ketika ruh kita dapat menyentuh ruh orang lain. Ketika ruh kita menyentuh ruhnya Rasulullah SAW, maka disitulah kita menangis. Karena kita tahu persis Rasulullah SAW itu bukan mati, beliau nggak mati. Beliau ada di situ melihat kelakuan kita. Beliau ada di situ menjawab salam kita. Itu yang menyebabkan kita nangis. Karena kita seakan-akan berbicara dengan Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang di depan makamnya itu kita nggak berani nengok, kita nunduk, malu. Malu sama Rasulullah SAW karena kelakuan kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Pengorbanan yang kita lakukan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabatnya. Kita tertunduk malu, kita cuma bisa mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW langsung balas doa-doa kita itu, salam-salam kita itu. Nah, orang-orang yang ruhnya bersentuhan dengan ruhnya Rasulullah SAW, mereka ini sangat mudah sekali untuk terbawa emosi, kemudian menangis, merasakan haru, bersentuhan dengan ruhnya Rasulullah SAW.
Namun ada juga orang yang ruhnya itu belum bersentuhan. Sehingga bagi dia sama aja, ini cuma sekedar tempat, ada menurut sejarah ada orang meninggal di sini, ya lewat aja begitu, bener gak? Tapi sama aja kayak gini lah. Kalau kita fanatik bola ya, bener ya, oke? Fanatik bola. Kemudian suatu kesempatan kita bisa bertemu langsung berhadapan dengan Ronaldo misalnya, atau Messi. Kadang-kadang kita itu saking senengnya, kita bener ya, atau musisi siapa gitu, saking senengnya kita nangis tuh. Kadang-kadang pernah lihat gak orang konser nangis ngelihat musisi pujaannya itu. Nah itu karena ruhnya bersentuhan dengan ruh penyanyi tersebut atau ruh pemain bola tersebut. Tapi bagi orang yang bukan fanatik bola atau fanatik musik tersebut, biasa aja, bener ya. Ada Ronaldo, emang kenapa ya? Bener ya. Ada Messi, emang kenapa? Karena dia memang nggak bersentuhan ruhnya. Begitu juga lah untuk bisa menggambarkan bagaimana orang-orang itu tersentuh, terenyuh, nangis karena Rasulullah SAW. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah, nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Di sini aja juga kita bisa nangis, bener ya? Ketika kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW, ketika kita memahami bahwa Rasulullah SAW ada di situ. Kalau Barzanji ya, kalau di Indonesia kan tradisi Barzanji. Waktu kita berdiri, Allahnya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Waktu kita berdiri membacakan itu, lalu biasanya tangan kita sedekap untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Rasulullah. Itu dipercaya, diyakini bahwa ketika kita membaca Allah ya Nabi itu Rasulullah SAW hadir di situ. Hadir di situ. Itu sebabnya waktu kita baca itu kadang-kadang kita nangis. Karena kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang nggak paham, dia bilang, wah mana bisa, ini kan yang banyak yang bacain di berbagai tempat. Gimana bisa hadir sekaligus di berbagai tempat? Bisa men, ini bukan jasad, ini ruh, bener ya? Kalau jasad emang nggak bisa hadir sekaligus beberapa tempat. Walaupun dalam ilmu tasawuf ada orang yang bisa hadir sekaligus beberapa tempat. Tapi yang mau kita katakan bahwa Rasulullah SAW bisa hadir bisa jawabin semua salam dari juta-jutaan orang, ratusan juta orang bisa jawabin satu persatu, bisa membalas sholawat kita satu persatu. Jadi orang-orang yang tersentuh ruhnya oleh ruhnya Rasulullah, ketika ruh kita bersentuhan dengan ruhnya Rasulullah SAW, mereka ini menikmati persentuhan itu. Mereka ini menikmati kehadiran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat mereka menjadi emosional dan menangis. Gitu, Fit. Terakhir Ustadz, ini ketika kami tahlilan 7 hari tante kami yang tersayang, Tante Lili Rusma yang baru saja berpulang, pada acara ceramah, Ustadz Osman Shihab mengatakan bahwa almarhum atau almarhumah itu tidak serta-merta pahalanya terputus begitu saja ketika meninggal dunia. Begitu Ustadz. Betul. Setiap kali kita bacakan doa untuk orang yang telah meninggal dunia, maka datanglah makhluk membawa baki yang berisi makanan-makanan ruh, mengantarkan kepada ruh yang telah meninggal dunia tersebut. Maka ruh yang telah meninggal dunia tersebut bertanya, ini apa baki yang kau bawa ini? Ini adalah makanan untuk ruhmu. Maka dia bertanya lagi, siapa yang mengirimnya? Ini adalah doa yang dikirim oleh suamimu. Ini adalah doa yang dikirim oleh istrimu. Ini adalah doa yang dikirim oleh anak-anakmu, oleh karib kerabatmu, oleh sahabatmu ini. Setiap kali kita bacakan doa buat orang yang telah meninggal dunia, maka datanglah makhluk-makhluk membawa baki-baki yang berisi makanan-makanan ruhani ke alam kubur kita. Sampai pada suatu saat diceritakan, ketika kita mengucapkan doa sapu jagat ya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah gitu kan? Wahai Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang Islam, orang beriman, yang hidup maupun yang mati. Itu diceritakan dalam hadis tersebut, itu orang-orang ruh orang yang meninggal itu keluar dari kuburnya, kemudian memunguti doa yang disebar oleh kita itu. Karena doanya nggak spesifik buat siapa. Allahumma gfir lil muslimin. Dia keluar mengutin. Tapi ada ruh-ruh yang nggak ikut keluar mengutin. Maka ruh-ruh yang keluar mengutin ini bertanya, mengapa kalian tidak ikut keluar mengutin doa-doa yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup? Maka orang-orang itu mengatakan,
kami selalu dikirimi doa-doa, makanan-makanan ruh oleh anak-anak kami, oleh kerabat kami, oleh saudara kami. Ketika orang lain rebutan mengutin doa-doa kita itu, dia malah dikirimin. Ini VIP, ini dikirimin makanan-makanan oleh kita yang masih hidup. Rasulullah SAW juga mengatakan, terputuslah semua amal anak cucu Adam ini ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah amal jariahnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kalau kita yang bukan anaknya, mungkin kita ngirimin doa pas diundang ada 40 harian, 100 harian. Tapi kalau anak kan tiap-tiap hari dia bacakan doa. Sehingga mudah-mudahan lah, dengan bekal ini semua, makin banyak orang yang melakukan, mengirimkan doa-doa kepada kita, maka banyak juga berarti nampan-nampan makanan ruhiyah yang dikirimkan kepada almarhumah itu. Gitu, Fit. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.